Oke, hola. Di depan saya kali ini sudah ada sebuah Tamiya dengan sasis bawaan 2MA warna hijau, terus aksennya berwarna kuning fluorescent, dan bodi berwarna pure white. Nah, Tamiya ini seperti yang udah teman-teman lihat di thumbnail adalah Ignition Japan Cup 2024. Tamiya Ignition Japan Cup 2024 ini cukup unik ya dari box. Dia bentuknya vertikal, nggak horizontal kayak kit lainnya. Dan di dalamnya kita sudah dapat ban super hard dengan tulisan Japan Cup 2024 dan ban fin ya, velg fin. Ini sudah saya balance seperti biasa dengan alat yang sudah pernah kita buat. Sorry, kameranya sedikit terguncang karena saya cukup bersemangat dengan kit yang kali ini. Karena warnanya cukup bagus, jadi saya belum pernah melihat sebelumnya Tamiya dengan bodi kayak gini ya, yang warnanya pearl white atau putih mutiara. Terus kalau ya ini gearset bawaannya dengan dinamo double shaft dan sasis warna hijau muda dan aksennya yang berwarna kuning fluorescent. Terus ini bukunya dan stiker. Nah, seperti biasa saya nggak masang stikernya karena saya belum tahu nih mau dicat atau nanti ditempelin stiker sendiri. Tapi kita pasang kosongan dulu aja. Nah, untuk kit yang kali ini udah kali kedua ya saya pasang atau merakit kit MA, jadi sudah sedikit lebih berpengalaman. Jadi nggak baca-baca buku kayak yang di video sebelumnya. Nah, kita potongin bannya dulu biar enak. Ini ban super hard dengan lettering Japan Cup 2024. Di kit ini kita itu akan dapat gear ukuran 3,5:1. Jadi kalau di dinamo single shaft itu setara sama biru muda dan kuning. Nah, lanjut kita melepas ini ya, ini agak menyangkut di gearbox setnya. Kita potong-potongin dulu. Nah, yang unik dari sasis MA ini saya baru menemuin ketika saya ngerakit Mantarai. Kita itu akan dapat pengunci ini ya, kunci terminal. Jadi terminalnya itu nggak goyang-goyang. Kalau di kit yang single shaft itu kan dia udah ada ini ya, tempat untuk masang dinamo, terus ada kayak apa ya namanya bahasa Indonesia ya, cantolan untuk masang terminal yang di depan dekat switch. Jadi itu akan tertutup terminalnya dan terpasang dengan rapi. Tapi kalau yang MA ini setelah kita pasang di tempatnya kita harus kunci. Nah, pertama kita akan pasang bagian ban dulu ya, seperti biasa, pasang bushingnya, terus kita pasang gearnya. Jadi gearnya ini nanti yang warna pink itu akan kita tempatkan di tengah-tengah as roda. Terus yang warna hijau itu nanti akan kita pasangkan dekat dengan pinion yang ada di dinamonya atau motornya. Oke, kita pasang terlebih dahulu. Sebenarnya sedikit banyak saya udah hafal ya tempat memasang terminal ini. Jadi terminal ini nanti yang ada kayak bagian cembungnya itu di bagian belakang karena dia akan istilahnya tertekan sama tombol switchnya. Terus yang melengkung ada bagian flatnya itu, ada bagian datarnya itu pasti di bagian depan karena dia akan tertempel dengan kuningannya motor atau dinamo. Nah, kalau sudah terpasang kita kunci di bagian belakangnya terminal. Jadi terminalnya akan terdorong ke depan. Nanti biar bisa nempel sama ujung-ujungnya baterai. Nah, di kit MA ini saya nggak tahu ya teman-teman ngalamin juga atau enggak. Tapi buat saya kit ini tuh agak susah atau agak nyebelin ketika masang switch ya. Jadi setelah switchnya diletakkan, terus kita masang
pinion, terus kita mau pasangkan di dekat atau di tempatnya motor itu seringkali lepas-lepas sendiri atau jatuh. Jadi pas kita nempel atau ngepasinya itu agak agak nyebelin ya. Jadi kadang-kadang jatuh, terus kadang-kadang melingse, itu bahasa Indonesia apa ya? Gerak sendiri atau nggak pas posisinya. Jadi ya itu agak bikin ini ya, bikin sebel aja kalau jatuh-jatuh. Nah, ini kita pasang dinamonya ke bagian ini ya, di switchnya. Nah, ini yang saya agak sebel ini kayak gini. Jadi kayak waktu dipasang itu sering gerak-gerak sendiri, jadi kayak nggak pas terus. Tapi nanti kalau ini udah kelar, udah kepasang, itu sisanya udah enak banget. Nah, biasanya saya itu masukin dulu di bagian depan, baru ditekan atau di press di bagian belakang. Jadi dia akan langsung ngunci. Dan kalau sudah, kita tinggal ini ya, pasangkan nanti untuk counter gearnya. Kita lepasin dulu plastik pembungkus yang ada shaft gearnya. Oh ya, ini shaft gearnya BTW agak beda ya, kayak kalau kita punya Super 2 FMA terus kit lain yang single shaft, itu kan ada kayak kepala yang agak tebal tuh di bagian shaftnya. Kalau ini tuh lurus lempeng, jadi kayak lurus saja gitu. Saya pernah nemuin itu di kit lama ya, yang Super Avante Junior yang Type 2 itu kurang lebih sama kayak gitu. Sama ini ding, SFM itu juga shaftnya sama. Oke, kita pasangkan dulu bannya sambil lanjut masang. Nah, enaknya kalau kita sudah ngebalance itu tinggal dipasang aja, jadi nggak perlu pusing-pusing lagi untuk ngetes apakah nanti larinya Tamiya ini udah lurus apa enggak. Ya, tadi saya mau ngomong Tamiya ini kenceng apa enggak, tapi saya ingat kenceng itu artinya ini ya, cepat ya. Tapi kalau di bahasa Jawa Timuran tuh kenceng ya, ini kenceng itu kayak lurus tuh. Nah, kita kasih minyak sedikit. Oh ya, ini minyak ini ya, nyampur sendiri. Jadi kalau pakai grease itu biasanya mungkin karena padat ya, jadi dia memang lebih halus, tapi menurut saya ini larinya agak terhambat karena grease itu tebal. Oke, kita tes sudah jalan. Oke, secara default dia ada di 17,3. Dinamo ini double shaft ini harusnya tuh kenceng, harusnya itu secara default kenceng, tapi barusan saya cek itu di 17,3. Ini nanti coba kita tracking ya, biar larinya juga lebih kenceng dan lebih enak. Oke, kalau sudah kita pasang semuanya, kita pasang parts yang paling menarik dari kit ini menurut saya, yaitu bagian bodinya. Karena bodinya sendiri itu terinspirasi dari mobil-mobil Eropa. Kalau saya baca dari Mini 4WD Phantom yang di phantom.com itu, bodinya Ignition ini diinspirasi atau terinspirasi dari mobil-mobil Eropa yang berjenis hypercars. Terus dia punya spoiler yang di belakang atau sayap, dan istilahnya itu GT style rear spoiler. Jadi spoiler yang atau sayap belakang yang terinspirasi dari model-model GT. Dan Ignition Japan Cup 2024 ini saya nggak tahu ya apakah ini limited atau enggak, tapi kayaknya stoknya banyak ya. Saya nggak tahu juga apakah itu karena modelnya tidak banyak disukain orang atau sasisnya juga nggak banyak disukain orang karena MA. Tapi Tamiya ini kalau saya baca
itu merupakan salah satu Tamiya yang limited karena dirilis untuk Japan Cup 2024. Dan kita sebenarnya bisa masang ini dua model ya, tanpa sayap atau pakai sayap. Ini kalau tampilannya yang tanpa sayap, tapi ada bolongannya di belakang gitu. Itu sebenarnya tempat untuk ini ya, tiangnya sayap itu. Oke, dan nanti kalau sudah terpasang, saya mau sedikit sulapan. Enggak sulapan sih sebenarnya. Tapi ini biar transisi kayak ini ya, video-video Gen Z gitu. Jadi langsung aja kita kasih transisi biar kayaknya nggak perlu ya guidance untuk masang roller. Kita tutup dulu. Hop, nah jadi udah kepasang semua. Kita sudah lengkap, rollernya ada 3 pasang, 2 di depan dan 2 di belakang. Plus untuk MA ini kita ada rear undercard ya, atau rim belakang. Ini biasanya saya pasangnya itu agak loose atau agak kendor biar bisa mempengaruhi lompatan. Dan sebelum nanti kita coba di track, kita mau kasih dulu minyak ya, atau kita kasih pelumas dulu biar enak main jalannya. Dan untuk settingan kali ini di roller bagian kanan itu sudah saya derajat, jadi nanti harapannya ngelewatin IC-nya lebih enak. Nah langsung aja kita coba tes running dengan baterai 1.4. Oke, lap 1 aman, lap 2 aman, lap 3 aman, tapi belum tentu di tracknya teman-teman nanti mungkin settingannya beda. Dan ini saya coba bandingin dengan Broken Gigan yang sudah di breakin. Kurang lebih sih ini ya, kalau Broken Gigan saya ini larinya di 22-23. Harusnya MA ini nanti lebih kencang, tapi saya belum tahu nih. Mungkin ke depan akan saya coba bikin konten sendiri untuk breaking dengan yang double shaft. Mungkin segitu dulu untuk video unboxing kali ini. Jangan sampai lupa untuk subscribe channel Hobi Kantor dan sampai ketemu di video selanjutnya.